Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin serta ridha Allah Subhanahu wa taala, pagi yang sangat mulia ini Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Allah memberikan kita ma'unah dan maghfirah yang pada akhirnya dapat kita menyelesaikan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita teruskan sebagai tambahan daripada ibadah kita kepada Allah, yakni kajian-kajian ilmiah di mengambil barokah di bulan suci Ramadan yang kita cintai ini. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang kita berpikir, setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita yang harus benar-benar kita perjuangkan, yang harus benar-benar kita lakukan supaya amal ibadah itu tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini kita berpikir amal ibadah kita itu sudah menjamin kita untuk menuju ke surganya Allah? Apakah seluruh kehidupan yang kita lakukan setiap waktu, setiap hari dan setiap saat, apakah sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita berpikir bahwasanya kita sebagai manusia ini, kalau dalam ilmu balaghah, yaitu mahallul khata'i wal nisyan, al-insanu mahallul khata'i wal nisyan, manusia itu adalah diciptakan oleh Allah dalam keadaan lalai dan lupa. Nah, inilah sebagai bahan renungan-renungan kita ketika kita akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tadi, ketika kita merenung apakah amal ibadah yang kita lakukan ini sudah menjamin kita, tentu jamaah yang dimuliakan Allah, belum tentu amal ibadah yang kita lakukan ini belum menjamin kita. Entah seberapa sedikit sekali amal ibadah yang kita lakukan. Makanya sering kita dengar kadang-kadang, apalagi zaman-zaman saat ini, ya, sudah kelebihan daripada zaman edan, sudah lalai, sudah lupa daratan, pokoknya sangat-sangat luar biasa. Sedikit saja kehidupan yang dapat kita lakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah, ini yang sangat-sangat sekarang kita perhatikan. Kalau kita tidak merenungkan diri kita, bagaimana nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan tergelincir dengan keadaan-keadaan yang sekarang ini. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita agar amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sering kita ulang-ulangi, kita dengungkan setiap waktu dan setiap saat. Ketika kita sudah mulai akan menghadap kehadirat Allah, terutama dalam hal ibadah salat. Ibadah salat inilah yang pertama yang harus kita perhatikan. Sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan yang lain, tetapi salat kita tidak perhatikan, maka pasti dan pasti tidak pernah akan diterima di
Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah ini pertama sekali